Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pratika dan Bu Eci yang sudah datang pagi hari ini. Kita akan melakukan coaching yang akan di coaching Bu Eca sebagai voice dan Bu Pratika sebagai hostnya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bu Pratika, apa kompetensi yang ingin dicapai untuk melakukan coaching terhadap Bu Eca dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Dari Bu Pratika, silakan. Ya Bapak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah untuk kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Selama saya berlatih sudah cukup baik Pak. Jadi yang ingin saya latih adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti yang pertanyaan berbobot yang ingin ditanya Bu Eca ya. Ya, Baik, Bu Pratika, saya persilakan waktunya untuk melakukan proses coaching kepada Bu Eca. Silakan. Terima kasih Pak. Bu Eca, kita mulai ya Bu Eca ya. Bagaimana kabarnya Bu Eca? Alhamdulillah sehat, semangat, tetap semangat, harus semangat. Ya, memang harus seperti itu Bu ya. Kita sebagai seorang guru, apalagi seorang calon guru penggerak, harus selalu semangat. Apalagi saya tahu Ibu kesibukannya sangat banyak sekali. Ibu adalah salah satu contoh guru luar biasa, guru hebat. Saya yakin Ibu dapat menyelesaikan semua permasalahan yang Ibu dapatkan atau Ibu hadapi. Baiklah, mungkin kita mulai saja coaching kita. Saya melihat akhir-akhir ini saya tahu Ibu orangnya motivasinya tinggi sekali. Tapi saya lihat belakangan ini Ibu terlihat lesu, tidak semangat. Nah, saya mengajak Ibu ngobrol. Saya ingin tahu apa penyebabnya Ibu terlihat lesu, tidak termotivasi. Terima kasih Ibu sudah memberikan kami kesempatan untuk di sini, kemudian memberikan perhatian khusus selama ini dengan kalian. Sebenarnya kalau dibilang motivasinya kurang atau lesu itu ada benernya, tapi satu sisi ada yang agak tumbuh karena beberapa kesibukan dan beberapa LMS yang harus saya jalani, sehingga saya kewalahan dalam membagi waktu. LMS yang saya jalani itu ada Nusantara Guru, di mana itu untuk saya belajar bahasa Inggris, kemudian LMS PTG Pendidikan Guru Penggerak, dan CGP Calon Guru Penggerak yang memang kebetulan jalan bareng, dan saya berusaha untuk membagi waktu itu meskipun ada yang resikonya ada yang tertinggal. Jadi mungkin itu yang membuat saya terlihat lesu karena kurang istirahat dan keteteran dalam membagi waktu. Sekarang bagaimana cara Ibu melakukan ketiga kegiatan ini? Kalau prinsip saya, waktu itu kita yang ngatur, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi saya lihat mana berdasarkan skala prioritas. Karena PPG itu kita zoomnya 2 kali, pagi dan siang. Kemudian kebetulan CGP itu setiap hari Selasa dan Rabu. Meskipun tugas-tugas bisa dikerjakan kapanpun karena dari sinkronus asinkronus. Nah, itu kesempatan saya untuk mengatur waktu mana prioritas yang harus saya utamakan. Seperti PPG, saya rasa karena memang waktunya on time, jadi saya utamakan PPG, sehingga terlihat di CGP itu saya sedikit lesu. Untuk guru Nusantara, setiap malam minggu itu kegiatannya, untuk LMS-nya asinkronus. Jadi Ibu itu karena memporsir tenaga dan waktu untuk ketiga kegiatan ini, jadi mungkin Ibu kekurangan tenaga. Jadi sebenarnya motivasi Ibu tetap luar biasa kalau saya lihat di sini. Cuma karena Ibu harus membagi waktu dan tenaga, jadi membuat Ibu seperti lesu seperti itu Bu ya. Bagaimana harapan Ibu
dalam menghadapi atau menjalani ketiga kegiatan ini? Harapan saya bisa melewatinya dengan baik, dengan optimal seukuran saya, meskipun tidak secara maksimal di mata orang lain, tapi saya bisa menjalaninya sesuai dengan kapasitas saya. Semua tanggung jawab, tugas-tugas bisa saya selesaikan, termasuk bagaimana saya menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Contoh, setiap Zoom-nya PPG itu jam 7 atau setengah 8 sudah harus mulai on time. Kalau enggak dicari-cari sama dosen. Nah, saya memasang strategi supaya gimana caranya jam 7 itu sudah harus standby di sekolah, sehingga saya lebih banyak mengatur waktu. Bagaimana caranya saya buat sarapan di rumah, kemudian jam 7 pulang itu sudah standby di sekolah. Karena bagaimanapun juga tugas wajib itu harus diutamakan, sementara CDP ini sebagai nutrisi saja, ibaratnya sebagai kayak sunnah gitu untuk nutrisi kompetensi saya, sementara tanggung jawab sebagai kepala sekolah itu sudah menjadi kewajiban. Sangat bagus sekali, Ibu sudah punya rencana, artinya Ibu sudah melakukan skala prioritas, manajemen skala prioritas. Bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu dapat menyelesaikan kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan pada saat ini? Ya, untuk yang sudah saya jalani itu PPG itu sudah 100% LMS-nya, tinggal UKIN dan up-nya lagi, dan saya merasa puas aja sampai di situ. Perjuangan saya meskipun terkesan saya merasakan sendiri berdarah-darah untuk melewati itu, alhamdulillah sudah 100%. Dan untuk tugas sekolah, walaupun di mata orang mungkin kurang maksimal, tapi saya sudah berusaha untuk memberikan contoh minimal bahwa sebenarnya kita tuh kewajiban itu harus bisa mengimbangi mana kebutuhan dan kewajiban kita. Jadi saya berusaha untuk memberikan contoh kepada guru-guru, meskipun saya ada ambisi untuk belajar di luar sana, tapi kewajiban saya di sekolah harus tetap saya jalankan, tidak meninggalkan kewajiban sama sekali itu. Dan saya merasa berterima kasih terhadap diri saya sendiri karena sudah melewati sejauh ini. Bagaimana? Apakah ada hambatannya? Tentu banyak sekali hambatan, di mana hambatannya mengatur waktu, kemudian anak-anak harus menjadi korban di situ. Cuman alhamdulillah anak-anak saya tuh ngerti dengan posisi saya. Yang penting orang tua saya ada di depan, dia belajar, sudah konsepnya seperti itu. Kayak gitu. Hambatannya banyak sekali, terutama mengatur waktu. Dan saya memasang strategi supaya tetap sehat, karena kalau saya nggak sehat nggak bakalan bisa berdiri dan mengerjakan semuanya. Jadi pagi-pagi saya harus keluar, sudah sarapan semua keluarga saya gitu ya. Saya pribadi sendiri sarapannya harus penur ayam kampung supaya sehat. Ya, kalau ngomongin masalah hambatan, saya rasa banyak sih hambatannya, cuman saya nggak mau fokus ke hambatan-hambatan karena itu bagian dari kerikil-kerikil yang harus dilewati. Ya, bagus, luar biasa, Ibu semangat sekali. Jadi kan kita sudah tahu nih hambatan-hambatan itu. Bagaimana cara Ibu mengatasi hambatannya tadi? Kalau untuk waktu, biasanya bangun jam 5, saya harus lebih cepat bangun jam 4. Kemudian kalau tidurnya selama jam 10, saya harus tidur jam 12 malam. Dan kebetulan saya itu termasuk orang yang tidak suka tidur, susah tidur. Jadi kalau tidur itu tidak kuantitas tapi kualitas. Kayak siang saya pulang, saya tidur misalnya 5 menit atau 10 menit atau 15 menit, sudah ketika bangun udah seger lagi, dan itu punya energi lagi untuk tidur jam 12 malam. Kayak gitu. Saya memang jarang tidurnya tuh kebanyakan paling cepat jam 10. Kalaupun saya tidur jam 8, nanti jam 9 bangun, nanti bangun ya udah bekerja lagi, jam 12 baru tidur lagi. Nah, biasanya tidur jam 12 malam, bangun lagi jam 4 itu sudah menjadi kebutuhan badan tuh sudah auto seperti itu. Jadi tidak harus 8 jam, tidak harus 7 jam kayak gitu. Jadi menurut saya tidur itu bukan kuantitas tapi kualitasnya. Jadi yang menjadi khawatir saya cara mengatur waktu itu tadi. Kemudian cara mengatasinya itu dengan menggunakan waktu, karena setiap orang itu kan memiliki waktu yang sama 24 jam. Tapi terkadang dari 24 jam itu orang sebenarnya punya waktu 48 jam, tergantung dia mengatur waktu itu. Tergantung bagaimana memanfaatkan secara optimal waktu yang prioritas dan manajemen waktunya. Nah, berarti Ibu sudah punya rencana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Artinya di sini nantinya saya mengharapkan Ibu tidak terlihat lesu lagi ya, semangat terus. Kira-kira
permasalahan ini, Ibu dapat menangani masalah ini dan terlihat seperti biasanya lagi. Ibu menargetkan dalam waktu berapa waktu ini? Apakah seminggu saya bisa melihat Ibu seperti dulu lagi, ataukah dalam waktu beberapa hari? Insya Allah dalam beberapa hari ini, seminggu lah, 2 minggu lah, karena tanggal 16 saya PPG, mungkin PPG dan UKI itu saya harus siapkan dulu. Jadi waktu tanggal 16 itu, setelah tanggal 16 saya bisa fokus lagi ke CDP. Nah, masih tetap saya kerjakan tugas-tugasnya, termasuk tugas-tugas yang di LMS tetap saya prioritaskan. Ya, artinya 2 minggu lagi boleh ya kita ngobrol lagi Bu ya? Iya, siap. Ya, saya ingin supaya kita semua di sini tetap bersemangat menjalankan setiap aktivitas kita. Bisa Ibu menyimpulkan apa yang kita lakukan pada hari ini? Ini lebih ke menyimpulkan atau motivasi lah ya untuk teman-teman di luar sana, bahwa apapun yang terjadi, saya itu bukan karena memiliki ambisi gitu. Ambisi itu boleh, tapi ambisius yang nggak boleh gitu ya. Bahwa setiap orang itu harus memiliki impian gitu. Dan impian itu tidak mudah untuk dicapai. Nah, harapan saya sih teman-teman tuh bisa mencapai harapannya, meskipun memang harus bekerja keras, harus tegar gitu. Karena saya berpikir kita standby juga tetap ada masalah, kita bekerja pun pasti ada masalah, kita mencari tantangan juga ada masalah, kita diem pun pasti ada masalah, meskipun masalah itu berbeda. Jadi seseorang itu melewati kehidupan itu bukan dari apa yang dia lewati, tapi bagaimana dia melewatinya itu. Bukan dari prosesnya, tapi bagaimana, bukan dari hasilnya, tapi bagaimana proses dia melewati itu. Karena bagi saya suatu proses yang tidak menyenangkan itulah yang membuat mental seseorang itu menjadi kuat. Jadi kesimpulannya adalah ya kita harus pintar-pintar berbagi waktu supaya motivasi itu untuk belajar tetap ada dalam diri kita. Ya. Masih ada Bu yang mau disampaikan? Saya rasa itu saja Ibu. Saya mungkin akhir dari kesimpulan dari ini, saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan saya waktu untuk mencurahkan perasaan saya dan benar-benar saya, sehingga saya merasakan ada sedikit beban yang terangkat di sini. Dan kepada Bapak Firly juga sudah memberikan fasilitas untuk kita ketemu di sini, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi itu saja Bu ya, saya mengharapkan kita akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sukses, orang yang bisa maju. Ketika jatuh kita harus selalu bisa bangkit lagi. Terima kasih Bu Echa atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Bapak Firly. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bapak Firly. Baik, luar biasa cakapan Bu Kartika dengan Bu Echa. Bu Kartika sebagai coaching dan Bu Echa sebagai coaching. Baik, di sini saya ingin menanyakan kepada Bu Kartika, apakah sudah indikator pencapaiannya sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai Pak, karena dengan percakapan kami tadi, pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Echa itu dapat mengungkapkan apa yang dirasakan oleh Bu Echa, bagaimana dia akan mengatasi permasalahannya, dan bagaimana harapan beliau ke yang akan datang seperti apa. Tadi bisa saya simpulkan bahwa dengan persyaratan saya bahwa manajemen waktu yang menjadi kunci sebagai motivasi Bu Echa ya. Baik, yang terakhir Bu Kartika, adakah kompetensi lain yang ingin dikembangkan dengan Bu Echa atau gimana? Mungkin saya akan tetap kepada ketiga kompetensi itu. Tapi dari latihan praktik tadi sudah tercapai yang pertanyaan berbobot, cuman mungkin lebih efisien dan efektif lagi saja Bapak. Baik, terima kasih pada Bu Kartika, Bu Echa untuk proses hari ini. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.